Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah jumpa lagi ya dalam belajar dalam materi kita ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, kita selalu berdoa ya semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Karena dengan apa? Karena kita dengan berdoa, maka ilmu yang kita dapat hari ini akan bermanfaat dan barokah untuk semuanya, khususnya untuk kalian semuanya. Untuk itu, marilah kita berdoa dulu. Untuk itu, ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, saya untuk menunjukkan kelas ya, supaya tidak garing ya. Mari kita mulai kalian dulu ya. Nanti kalau Bapak bilang semangat lagi, sampean bilang pagi luar biasa ya. 3 kali ya. Ya. Semangat lagi. Pagi luar biasa. Ya. Ini mau absen dulu. Amanda, Arshanda dan Bian, Bian Abdisena. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, kamu kelas dulu pelajaran yang kemarin, yang minggu kemarin. Masih ingat anak-anak minggu yang kemarin itu tentang apa? Tentang apa? Tentang aplikasi pengelolaan data dari pembangunan pekerjaan dengan Ya, komputer. Oke, yang sebelah sana. Masih ingat kemarin materi yang kemarin? Masih ingat? Apa itu? Pengelolaan data. Masih ingat yang bilang? Iya, aplikasi pengelolaan data itu jangan dilupakan loh ya. Kata motivasi hari ini adalah jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan kebodohan. Di sini, ya, jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan kebodohan. Apa maksudnya ini? Ya, di sini sampai itu harus apa? Harus menahan. Ya Allah, belajar capek, enggak. Kamu harusnya itu apa? Semangat belajar, ya. Karena apa? Karena sudah orang tua sampai sudah sudah bekerja, sudah mengusahakan untuk kalian supaya untuk sekolah membiayai sampean. Jadi harus sampai itu harus itu menahan, kayak menahan lapar itu loh ya. Nah seperti itu. Jadi kamu tuh harus meskipun aku belajar hari ini capek, kamu sana harus apa? Supaya aku jadi anak pintar, supaya aku jadi orang hebat. Karena aku sampean ini sampai tidak bisa menahan lelahnya ini belajar ini, insya Allah ya nanti kalau kamu sudah lulus itu baru rasanya ya. Oh iya yo, kenapa dulu aku sekolah males-malesan ya, kok temen akhirnya jadinya kayak gini. Wes kalau ngibul ya nggak ada juntrungannya, tapi sampai semangat untuk belajar, menahan berinya ya, menilai itu, menahan lelahnya belajar, insya Allah sampai yang bisa akan menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang hebat, menjadi orang yang pokoknya luar biasa ya. Itu ya, satu pokoknya kamu harus bisa menahan lelahnya belajar. Itu bukan ibu loh yang ngomong ya, yang dibawa Imam Syafi'i Madhab ya. Lanjut ya. Kita hari ini fokus dengan pelajaran sistem komputer. Ya, sistem komputer. Tahu nggak kalian apa itu sistem komputer? Siapa yang tahu? Ya, apa Mbak? Menggunakan perangkat komputer yang berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lainnya untuk menjalankan sebuah proses data. Iya. Sistem komputer ada semacam komputer yang mana integrasi
itu adalah sistem komputer. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh, ya, di sini itu kan sistem komputer itu banyak sub-subbabnya. Yang pertama adalah komputer dan komponen penyusunnya, interaksi manusia dan komputer, kolaborasi dalam sistem komputer dan sistem operasi. Tapi hari ini kita tidak semuanya mempelajari, ya, cuma satu yang kita fokuskan. Kayak kemarin loh, aplikasi itu banyak sekali ya pengolah kata, tapi kita fokuskan pada Word saja. Tapi yang sama, yaitu kita fokuskan pada komputer dan komponen penyusunnya. Jadi hari ini kita belajar tentang materi komputer dan komponen penyusunnya. Sebelum kita mengangkat materi ini, mari kita tes dulu. Yang sesuai sudah dikirim sama Kang Burhan melalui link masing-masing, yaitu sampean jika ada link klik tes, sampean buka, lalu sampean kerjakan. Bisa sampean, nggak usah toleh kanan, toleh kiri, lihat teman, ya, tanya teman apa yang kamu bisa, sekarang dikerjakan. Komputer dan komponen penyusunnya. Nah, sebelum kita lagi, siapa yang tahu apa sih komponen yang ada di komputer, apa aja penyusunnya itu apa aja? Ya, yang belakang? Hardware, input, output, proses, software, dan firmware. Ya, itu masuk komponennya ya. Ada software, perangkat lunak, dan ada firmware atau pengguna. Itu salah satu komponen-komponen yang ada dalam komputer itu sendiri. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih Bu, kita hari ini belajar apa? Oh, belajar komponen. Apa sih tujuannya? Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan komponen komputer beserta fungsinya. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan peran sistem operasi pada komputer dengan tepat. Jadi, apa namanya, peran-perannya itu seperti apa? Oh, HP itu perannya seperti apa? Oh, seperti apa? Perannya seperti apa? Kan gitu, ya. Nah, nanti kalian akan tahu setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita ngapain hari ini ya? Nah, yang pertama pasti yaitu mengenal apa itu sistem komputer dan komponen-komponen data. Kita sudah mulai sedikit ya tentang komponen-komponen komputer. Terus kegiatan yang kedua adalah diskusi. Nanti sampai diskusi sama teman, ya, buat kelompok sama teman-teman diskusi apa yang kamu diskusikan tentang komponen-komponen komputer. Dan yang ketiga, menyelesaikan sebuah kasus ya. Terus yang keempat, presentasi dari hasil yang kamu diskusikan tadi sama kelompok kalian. Oke, semangat ya? Semangat? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, apa? Pasti ada penilaian ya, pasti lah ya. Karena kita itu kan kalau apa ya belajar itu pasti kita melihat hasilnya ya. Pertama, penilaian di sini itu kita tetap tidak. Yaitu yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini dilihat dari tes ya tadi. Terus nanti di akhir pembelajaran dari proses. Dan yang kedua yaitu keterampilan. KKPD. Nanti saya dikasih buku KKPD yang dikerjakan bersama kelompok sama kelompok yang lain. Terus yang ketiga yaitu sikap. Sikap keaktifan siswa selama di kelas. Di kelompok tadi, jadi sampai aja kenal, dia aja main HP sendiri, ya, tapi sampai harus aktif, ya. Tahukah kalian apa ini? Nomor satu, nomor apa itu? Visi, ya. Terus yang kedua, visi juga. Yang ketiga, laptop. Yang keempat, HP. Ini HP berbanget HP. Ya, semuanya punya HP semua. Di rumah ada tidak? Sampai 1, 2, 3.
ya. Nah itu beda sama nomor 3. Kayak nomor 3 itu gandeng sama kayak ini Nepom. Nah, terus sama nggak cara kerjanya tempat-tempatnya itu? Sama ya. Itu proses penghitungan ya. Cuma beda bentuknya saja, tapi itu sama. Nah, sekarang kita mulai masuk dalam pembelajaran komputer, sistem komputer dan fisik ke musuhnya ya. Tapi ini nanti ada video ya, sampean amati, sampean lihat, jangan sampai ngantuk. Bisa dalam video malah ngantuk kolok ya. Ya, harus sama ya. Tapi itu ya, sampean itu tadi kan bawa buku semua toh, ya. Kalau sekolah bawa buku, sampean catat, ya sampean catat, sampean apa nama, sampean lihat hasil-hasilnya yang lebih penting-penting. Ayo semuanya keluarkan bukunya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Sistem komputer ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat software, dan yang terakhir adalah pengguna. Nah ini itu kami untuk ya. Perangkat keras itu dibagi 3 komponen juga, yaitu komponen internal, itu komponen kami merupakan video seperti handphone, prosesor, dan memori. Sedangkan komponen eksternal yaitu perangkat tambahan terhubung dengan komputer seperti monitor, keyboard. Yang ketiga adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk memperluas fungsionalitas komputer seperti printer, speaker, dan bengkel. Itu disebut dengan perangkat. Dan di sini tadi banyak sekali apa? Nah ini ya tadi ya, sistem komputer terdiri atas 3 komponen sama yang dijawab dari Mbak tadi ya. Perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, atau dan pengguna ya. Di sini ya. Nah ini juga tadi, ini barangkali tadi videonya terlalu cepat ya, terlalu cepat ya. Nah ini dan dibuka pelan-pelan. Nah ini jalan-jalan ya. Nah ini juga tadi termasuk kotaknya ya. Biasanya kan CPU yang mana si kotak itu? Kotak itu apa? Kotak itu casingnya ya. Kalau ditanya itu CPU itu apa? Kotaknya komputer ya. Kalau ditanya, CPU yang mana ya? Itu dia kotak ya. Jadi kotaknya komputer ya. Oke. Diulang lagi sampai di pelan-pelan ya. Nah ini memori. Ini perangkatnya tadi. Ya. Ini adalah ya printer. Tadi kan sudah perangkat kelas, sekarang perangkat umumnya implementasi. Ya dengan video ini agak sedikit paham ya. Terus ini berubah aplikasi lagi. Harus segera. Nanti kita sudah mengenal ya sistem komputer dan fungsi komputernya melalui video lagi. Nah, nanti ada lagi sampean tak kasih materi lagi selain video tadi, yaitu dengan pribadi sebagai pada videonya. Pak Budi itu sudah lama dan berpengalaman menggunakan perangkat laptop. Suatu hari beliau dibutuhkan kami dibuatkan di bagian desain grafis untuk membantu mengatasi masalah komputer. Rekannya ini juga bahwa dia tidak dapat membuka aplikasi desain grafis. Masalahnya komputernya itu apa jenis itu? Dengan berarti dia mengatakan bahwa dia tidak terbiasa menggunakan tersebut. Nah, dari kasus ini saya diskusikan sama teman-teman saya ya. Lalu kalau dia memberikan saran, jadi nanti kalian apa namanya menjelaskan kasus ini sama-sama apa ya, aku juga bisa kenapa? Kalau itu apa sih? Ada orang
Tapi sebelum sampean mengerjakan LKPD itu, sampean buka dulu ya link ini yang sudah dikirim di kuliah LBK kalian. LKPD-nya, sekarang kerjakan LKPD-nya nanti sampai 30 menit, berarti sampai jam 10.45, jam 9.45 ya. Tapi di sisi lain, nah ini pendapatnya lain lagi, yang itu pendapatnya lain lagi, betul-betul kalau bisa Untuk mana ya? Kelompok 1 dulu aja. Nanti kelompok 1, disuruh kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Oke? Kelompok 1 silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya masih dulu. Dari kan terus mas, mas biasa jangan malu mas. Ya, masih daripada teman-temannya jangan ya. Kan ambil. Di sini akan mempresentasikan hasil dari kesempatan kami. Yang pertama, komputer portable yang memang harus dihadirkan oleh Apple dengan sistem operasi Linux atau MHCOS. Produk dari MHCOS yang merupakan perangkat komputer portable dengan sistem operasi Linux. Yang kedua, laptop. Laptop adalah perangkat komputer yang memiliki kemampuan untuk dibawa kemana-mana. Laptop dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan bekerja, belajar, dan hiburan. Beratnya berkisar dari 1 sampai 6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sebentar ya. Kalau presentasi itu ya jangan sih baca orang. Ya nanti yang lainnya juga yo. Kalau bisa itu disapi pelan-pelan kalau presentasi gitu ya. Oke lanjut ya. Itu cuma memberi sedikit itu aja ya. Kalau masa baca uang, nanti gak senyum. Kamu nih mama nih ya kamu pelan-pelan santai ya. Oh daripada kita masih sendiri loh ya. Pelan santai. Oke lanjut. yang ketiga server. Server adalah komputer yang berfungsi untuk menyediakan layanan yang tersumber dari kepada komputer lain dan jaringan. Server didukung oleh prosesor yang bersifat skala atau dapat terskalakan dan RAM yang besar dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Yang kedua, menentukan dan merangkum hasil identifikasi terhadap perangkat komputer tersebut. Hasil identifikasi dari ketiga perangkat komputer tersebut menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kegunaan dan fungsi yang berbeda. MacBook lebih ditujukan untuk kebutuhan pribadi atau profesional yang ingin menggunakan produk Apple. Sedangkan laptop lebih umum dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Server di sisi lain berdiri juga untuk kegiatan jaringan dan penyimpanan data dalam skala yang besar. Kemudian dari kami mungkin ada yang ingin bertanya. Ya sekarang nomor 2. Ya. Apa perbedaan MacBook sama laptop? Ada yang bisa jawab pertanyaan? Kalian ya, kalian. Atau Windows
terus dari komputer online dan bapak ada bikin berbagai pelajaran kesehatan dari proses belajar juga terjadi yang dapat memindahkan dan juga dengan tugas juga dapat menggunakan banyak tempat atau juga untuk mempermudah pekerjaan lingkungan kita lain. Server dari asisten menjalankan pelayanan tertentu dalam pembelajaran komputer dan juga dalam pelayanan permintaan pelayanan proses. Jadi indikasi dari komputer yaitu memiliki daya pengetahuan yang dapat dibacakan dan atau desain dan struktur terkait dengan informasi mengenai komponen yang mengalami perluasan atau kombinasi seperti kecepatan prosesor, model dan komponen sistem lainnya. Mulai dikalian ya. Jadi ini hasil dari semestanya apa tidak belajar. Oh, Kira-kira MacBook itu digunakan untuk apa? Sangat elektronik digunakan untuk website baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi. Jadi satu kata ya, laptop, tapi definisinya itu lain-lain ya. Yang kelompok satu tadi A, kelompok dua B, kelompok tiga C, kelompok C3, tapi intinya sama ya. Definisinya itu sama, tapi beda-beda. Karena yang kalian cari tadi itu juga referensinya sama, cuma ada yang cari di referensi yang lain, yaitu jenis yang lain ya. Ya, jadi intinya sampai tahu ya, intinya apa? Komponen bagi komputer itu sendiri. Oke, lanjut sekarang. Kalau sudah presentasi, sudah semuanya, kita melakukan post test dulu ya. Katanya sudah diskusi, ya, sudah apa namanya dengan teman-temannya. Nah, sampean nanti sekarang kita sampean harus melakukan post test. Jadi kita tadi di awal sudah perkenalan dan tes. Sekarang sampean mengerjakan post test-nya. Untuk post testnya sudah selesai. Nah, sekarang kita mengulas kembali ya materi yang kita hasilkan hari ini. Ya, hari ini kita belajar apa saja? Ya, dari awal sampai berdoa, sampai berdiskusi, sampai melakukan post test. Apa kira-kira apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapat untuk pembelajaran dari ini? Ya, dengan keras dong, suaranya. tentang komputer beserta komponen-komponennya yaitu ada hardware, software, dan penggunaan serta jenis komputer ada pada komputer personal atau PC, pada laptop dan HP dan lain-lain, dan juga pengertian dari laptop, Mac, serta server. Ya, itu pembahasan pembelajaran kita hari ini, yaitu apa? Komponen yang akan dalam komputer. Nah, yaitu apa saja tadi? Ayo, semuanya, jawab. Software, ya, penggunanya, ya. Terus yang maksudnya tadi tentang apa tadi? Yang tiga maksudnya ditanya dulu. Semuanya ya, oke. Tapi masih tidak dapat ya? Belum ya, sudah semuanya. Kita merefleksikan diri, ya, merefleksikan diri. Karena ya, supaya harus pembelajaran kita tidak refleksi diri kan nggak tahu. Nanti ibu akan jawab untuk pembelajaran berikutnya sebelum nggak tahu apa yang nanti kalian tidak. Makanya kita untuk itu kita refleksikan diri, ya semuanya kita slow ya, kita santai ya, semuanya bisa menghadap semuanya depan, ya. Kita refleksikan diri yang sudah dikirim melalui Google ya, yang sudah dikirim itu kamu refleksikan diri
kamu jawab apa yang kamu dapat dari ini, pelajaran apa yang kamu dapat, yang kurang puas, kurang lebih, kamu tulis di situ, ya. Itu kan tergantung kalian ya, bukan teman kalian, tapi itu masing-masing individu. Bisa lihat sendiri. Kalau sudah, silakan ditaruh bukunya, ya, peralatannya, silakan dirapikan, ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah gratis, sudah belajar dengan ya. Untuk selanjutnya kita tetap ya di situ komputer, tapi tentang interaksi manusia dan komputer. Jadi kita belajarnya bertahap dulu ya. Tadi kita sudah kenal komponen-komponennya, kemudian